Hai seluruh pelaku usaha untuk makanan frozen food dan juga minuman spesial nih. Jadi beberapa waktu lalu itu ada pertanyaan dari pelaku usaha untuk makanan dan minuman. Apa sih syarat mendaftar BPOM? Salah satu syaratnya adalah ruang produksinya harus terpisah dari dapur rumah tangga. Pelaku UKM, halo. Jadi bagi pelaku UKM yang produknya minuman, makanan yang difrozenkan ya, yang disimpan di lemari pendingin atau di freezer, itu wajib punya MD ya, BPOM MD gitu. Kenapa sih wajib? Karena BPOM MD ini syaratnya harus sudah merealisasikan CPPOB-nya gitu. Karena kan apa? Di CPPOB itu kan cara pengolahan pangan yang baik ya gitu. Jadi harus tahu ventilasi udaranya seperti apa, harus tertutup ya kan dengan kasat, terus lantainya harus yang mudah dibersihkan, penyimpanan peralatannya itu juga harus baik, terus alur produksinya tidak bersilangan. Itu adalah termasuk CPPOB. Nah, salah satu syarat untuk mengurus BPOM itu ruang produksinya harus terpisah dan Bapak Ibu harus sudah ikut atau merealisasikan CPPOB. Cara daftarnya bagaimana? Cara daftarnya itu Bapak Ibu cukup melalui OSS ya. OSS di situ nanti Bapak Ibu mendaftarkan untuk pengajuan CPPOB, yaitu di e-sertifikat ya. Nah, ada biayanya nggak sih Bu kalau CPPOB? CPPOB itu biayanya Rp0, jadi gratis. Nah, tapi Bu katanya untuk UKM itu ada diskon ya Bu ya. Terus katanya mahal bla bla bla. Namanya usaha itu Bapak Ibu harus modal. Ketika Bapak Ibu modal melakukan usaha tapi Bapak Ibu tidak mempunyai modal, itu nggak akan mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi memang ada fasilitasi BPOM gratis gitu, tapi kan itu hanya bagi pelaku UKM yang kebetulan menjadi binaan untuk dinas-dinas tertentu yang memang mereka itu punya dana CSR ya, seperti itu. Nah, bagi pelaku UKM kalau kita menunggu terus mendapatkan fasilitas itu kan ibaratnya itu hanya orang-orang pilihan Tuhan ya gitu ya kan, yang memang mungkin rezekinya baik seperti itu. Tapi saran saya, jika memang Bapak Ibu itu sudah siap dari segi pendapatannya, dari segi pemasarannya juga sudah mulai terbentur gitu kan, ketika mau memasarkan sudah BPOM belum, atau sudah sudah punya izin edarnya atau belum. Nah, itu saran saya mulailah sedikit untuk menyisihkan dananya untuk biaya pendaftaran BPOM tersebut gitu. Karena untuk pelaku UKM itu ada diskon kok, ada diskon 50% untuk pendaftaran di EREK-nya ya, seperti itu. Kemudian untuk biaya-biaya cek labnya itu yang memang harus ditanggung oleh pelaku usaha, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi sebetulnya BPOM itu susah apa enggak sih Mbak? Katanya ribet lah apalah. Bagi saya tidak ada yang ribet. Yang penting mau menjalankan. Jadi segala sesuatu itu kalau dipikir ribet duluan, itu semuanya tidak akan jalan ya. Sama seperti halnya contoh kasus Bapak Ibu mau memasak nasi gitu kan, kebetulan berasnya habis. Kemudian sedangkan Bapak Ibu lapar gitu kan. Lalu Bapak Ibu bilang, aduh lapar nih, nggak ada nasi tapi ada lauk, misalkan seperti itu. Jadi ibaratnya ada konsumen nih ya kan yang mau beli produk Ibu ya kan, tapi belum BPOM kan, sama halnya kita lapar, ada lauk tapi tidak ada nasi, seperti itu. Nah, ketika memang kita itu butuh nasi, artinya harus apa? Kita harus beli berasnya dulu ya kan, jalan keluar beli berasnya dulu, kemudian dicuci, kemudian dimasakkan, seperti itu. Sama halnya ketika Bapak Ibu mengurus BPOM. Ketika mengurus BPOM itu udah mikirin dulu, aduh kok ribet dan sebagainya, yang ada nggak jadi ngurus nantinya ya kan. Nah, kalau mau ngurus, jadi jangan pikirin ribetnya aja, tapi cari solusi bagaimana cara
mendaftarkan BPOM. Nah, kebetulan saya bisa membantu. Silahkan Bapak Ibu apabila ada terkendala dalam proses pengurusan BPOM, saya siap membantu sebagai fasilitator nasional BPOM, seperti demikian ya. Nah, tapi bukannya terus nanti Bapak Ibu itu gratis ya gitu. Di sini yang dimaksud dengan gratis adalah pendampingannya, tapi untuk ereknya, untuk uji labnya itu semuanya ditanggung oleh Bapak Ibu semua. Nah, tapi mudah nggak sih gitu? Mudah, saya rasa mudah gitu ya, karena saya sudah mencoba untuk mendaftarkan salah satu PU dengan regulasi yang baru. Itu ternyata menurut saya itu mudah gitu. Hanya saja pelaku usaha ini mau tidak menjalankan dan mengisi berkas-berkasnya, itu aja. Nanti untuk prosesnya seperti apa nanti akan saya dampingin. Jadi tetap semangat, terus berkarya, kemudian jangan berpikir ribet, syaratnya hanya mudah. Memisahkan ruang produksi dari rumah ya, dari dapur pribadi gitu ya. Kemudian realisasikan CPPOB, lalu juga syarat-syarat lainnya nanti bisa dijalankan sambil berjalan seperti itu ya, sambil kita proses pendaftaran sambil berjalan seperti itu. Oke, baik, sedemikian sebagian dulu dari saya. Nanti kita sambung di episode berikutnya. See you.